Ada nggak? Baik, dimohon untuk mengaktifkan video kameranya dulu ya, semuanya. Baik, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk menambah keberkahan kita untuk belajar pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan para mahasiswa semua dalam kondisi sehat walafiat, semoga terjaga dari berbagai penyakit serta berbagai musibah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas terkait bab demokrasi. Jadi insya Allah saya akan menyampaikan terlebih dahulu ya, kemudian nanti dari teman-teman mahasiswa menyampaikan hasil makalahnya. Ya, mudah-mudahan kita manfaatkan waktu kita dengan semaksimal mungkin. Ya, sudah terlihatkah tampilan slide-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Kemudian suara saya gimana? Terdengar? Dengar, Pak. Ya, Pak. baik, terima kasih ya. Ya, jadi berkaitan dengan demokrasi. Jadi demokrasi itu merupakan bentuk atau sistem dari suatu pemerintahan yang telah berkembang setelah sekitar abad ke-18. Nah, di mana yang menjadi fokusannya adalah suara rakyat. Suara rakyat di sini menjadi pemikiran yang maju teruntuk dunia pendidikan maupun dunia kehidupan sosial lainnya. Adanya pemerintahan ataupun adanya penguasa itu merupakan hasil dari kesepakatan sebagian besar rakyat. Kemudian bagaimanakah macam-macam demokrasi di dunia? Maka kita kenal ada 3 di sini ya yang dapat saya sampaikan. Ada demokrasi barat atau dikenal dengan liberal yang lebih mengutamakan kepada kepentingan individu. Kemudian demokrasi timur atau komunis yang lebih mengedepankan kepentingan golongan atau kelompok. Kemudian adalah demokrasi Pancasila yang berkembang di tanah air. Demokrasi Pancasila ini merupakan sistem yang dapat menjamin keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum atau bersama ketika dalam proses bermasyarakat untuk mencapai kata mufakat. Adapun perhatian demokrasi Pancasila itu adalah musyawarah mufakat yang sumbernya adalah sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun dalam implementasinya, setiap keputusan yang dihasilkan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam musyawarah, maka setiap individu maupun setiap peserta itu mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengeluarkan pendapat. Nah, apabila ketika kita bermusyawarah terjadi deadlock ataupun juga kebuntuan, maka cara lain kita dapat menjalankannya musyawarah tersebut dengan suara terbanyak ataupun juga voting. Adapun hasil musyawarah itu diharapkan kita dapat menerima dengan baik
kemudian juga dapat menunjukkan perilaku jujur, adil, serta bertanggung jawab. Berkaitan dengan demokrasi, tentu ada kaitannya dengan integrasi nasional ataupun juga penyatuan dari berbagai perbedaan-perbedaan. Nah, berkaitan dengan pengertian integrasi nasional, ada beberapa pakar menjelaskan bahwa integrasi nasional menurut Saprudin Bahar itu upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Nah, unsur-unsur ini banyak sekali ya, bisa berupa suku, ras, agama, dan lain-lainnya yang menjadi pembeda antara individu satu dengan yang lainnya, antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Kemudian ada juga menurut Riza Nur Arpani, pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Juliati Suryono mengatakan bahwa bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Kemudian Ramlan Surbakti menyatakan bahwa integrasi nasional merupakan proses penyatuan sebagai kelompok sosial ataupun juga proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam lingkaran kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Hal ini kembali ditegaskan oleh Suryono bahwa integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda, yang memiliki berbagai perbedaan baik etnis, sosial budaya, ataupun juga latar belakang ekonomi, menjadi satu bangsa, terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Nah, tentu di dalam persatuan itu harus ada namanya kesediaan ya. Tujuan setiap individu memiliki kesediaan bersatu tentu akan memudahkan mencapai tujuan nasional dari suatu bangsa itu. Macam-macam integrasi nasional, ada beberapa pendapat. Di sini ada dua pendapat yang akan saya sampaikan. Pendapat yang pertama adalah dari Myron Weiner dalam Ramlan Surbakti. Ia mengatakan bahwa integrasi itu ada integrasi bangsa, wilayah, nilai, elit massa, serta tingkah laku. Nah, adapun pendekatannya ini menggunakan sistem politik. Jadi ilustrasinya bahwa integrasi bangsa itu nanti menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah dalam suatu pembentukan identitas nasional. Pada gambar 3 kita lihat ya, kelompok budaya yang berada di Indonesia ini sangat beragam sekali. Kemudian disatukan di dalam suatu paduan suara. Kemudian ada istilah integrasi wilayah. Kita ketahui bahwa Indonesia ini mulai dari barat sampai ke timur itu terdiri dari pulau-pulau yang kemudian di dalam pulau itu memiliki sosial budaya yang sangat beragam. Maka adanya wewenang kekuasaan untuk membentuk suatu integrasi wilayah agar tidak terpecah belah. Tentunya pendekatan itu masih menggunakan baik yang secara politik, secara ekonomi, bisa juga secara sosial budaya. Kemudian ada istilah integrasi elit massa, contohnya adalah pada gambar yang memperlihatkan pemimpin yang dekat dengan rakyat yang akan mampu mengintegrasikannya. Nah, jadi di situ ilustrasinya beberapa masyarakat yang tentu ingin menyampaikan aspirasinya dengan langsung kepada pemimpinnya. Ini juga merupakan bagian dari proses integrasi nasional. Artinya menyatukan antara rakyat dengan penguasa.
Kemudian ada integrasi nilai. Integrasi nilai ini lebih pada hal-hal yang dapat diakui atau diterima serta dijunjung di kalangan masyarakat umum ataupun juga di masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kita. Di sini kita lihat pada gambar 3.6, beberapa orang yang bersedia bersatu ataupun juga dapat berkumpul di suatu tempat untuk mengikuti suatu kajian ataupun juga suatu tahlilan yang tujuannya adalah merupakan bagian dari integrasi. Selain juga ada istilahnya kita kenal silaturahmi, ya, seperti itu. Kemudian ada istilah integrasi tingkah laku. Untuk integrasi tingkah laku ini untuk mencapai tujuan bersama. Jadi orang-orang itu dapat bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Misalkan ada sebuah perusahaan produksi pakaian ataupun kaos, maka antar karyawannya itu dapat bekerja sama untuk menghasilkan produk-produk yang mampu dijual dengan kualitas yang baik. Kemudian macam-macam integrasi nasional menurut Suroyo pada tahun 2002 ini terdiri dari 3 poin. Ada integrasi politik, integrasi ekonomi, integrasi sosial budaya. Integrasi politik dibagi menjadi 2, yaitu vertikal dan horizontal. Kalau vertikal antara masa pengikutnya dengan yang dianggap pemimpinnya, ataupun juga antara penguasa dengan rakyatnya untuk proses politik yang partisipatif. Kemudian horizontal artinya berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat. Nah, berkaitan dengan integrasi ekonomi, tentu setiap individu maupun setiap kelompok suatu daerah itu memiliki yang namanya saling ketergantungan, ya, antara A dan B dan yang lainnya. Nah, tentu ketika ada saling ketergantungan, maka akan terciptanya suatu integrasi di sini karena adanya berupa peraturan, norma, prosedur, dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Jadi ketika ada suatu interaksi, tentu nanti akan menghasilkan suatu integrasi, ya, bisa penyatuan. Kemudian integrasi sosial budaya sudah jelas bahwa ada suatu proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda di kalangan masyarakat sehingga dapat disatukan, baik itu berupa agama, golongan, ras, kelompok, suku, profesi, dan sebagainya. Nah, kemudian ada hal-hal lain berkaitan dengan integrasi nasional ini, bahwa ada juga disintegrasi, maka disintegrasi ini merupakan lawannya dari integrasi, yang berarti bahwa disintegrasi itu merupakan perpecahan, pertentangan, dan konflik. Tetapi hal-hal tersebut yang tidak kita inginkan sebagai bangsa Indonesia yang untuk mencapai suatu keadilan dan kemakmuran. Kemudian model integrasi yang berlangsung di Indonesia ternyata juga ada dari zaman sejarah dulu, yaitu pada Kerajaan Majapahit, kemudian pada masa penjajahan atau kolonial, serta yang model sekarang itu adalah model integrasi nasional Indonesia. Kemudian pengembangan integrasi dapat dilakukan beberapa strategi ataupun juga pendekatan, yaitu ketika adanya ancaman dari luar, kemudian adanya juga gaya politik dari suatu pemimpin di suatu wilayah itu, kemudian kekuatan dari lembaga-lembaga politik
ideologi nasional dan kesempatan pembangunan ekonomi. Kemudian integrasi bangsa itu diperlukan untuk membangun ataupun juga membangkitkan kesadaran akan identitas bersama kita. Kemudian menguatkan identitas nasional kita serta membangun persatuan bangsa. Ya, barangkali ini yang dapat saya sampaikan buat semua. Berikutnya kita akan lanjutkan diskusi dan presentasi ya. Saya persilakan kepada kelompok yang bertugas pada hari ini. Siapa yang ingin share screen-nya? Kalau dari Erma, screen-nya mana? Bagaimana untuk kelompok hari ini? Saya Pak yang share screen-nya. Aulia Rahmatiah. Iya Pak. Ya, silakan bisa diambil alih dan dimulai ya. Dimohon bisa mengefektifkan waktu yang tersisa. Nah, jikalau nanti waktunya habis, maka kita beralihnya pada WhatsApp group. Nanti jawaban-jawabannya dimohon untuk menggunakan voice note. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama, yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan presentasi kali ini. Pertama-tama saya akan mengenalkan kelompok saya. Ada Irman Nursimasi, Sri Novia Ramadhani, dan saya sendiri Sufyani Samslika dan Aulia Rahmatiah. Materi pertama, rumusan masalah. 1. Apa pengertian konsep demokrasi? 2. Apa saja yang terdapat di demokrasi dalam sistem NKRI? 3. Bagaimana prospek demokrasi di dunia ini? 4. Bagaimana integrasi nasional itu? 5. Jelaskan bagaimana persatuan di Indonesia. Konsep demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak serta setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan perbuatan hukum. Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno dan dipraktekkan dalam hidup bernegara. Demokrasi yang dipraktekkan bersifat langsung, yaitu hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik di jalan secara langsung untuk seluruh warga negara. Dengan demokrasi diartikan pemerintah dari oleh untuk rakyat
legitimasi pemerintah adalah dari kemauan rakyat yang memilih dan mengontrol beberapa hal yang dapat mendefinisikan demokrasi. Sumber keabsahan kekuasaan dari kehendakan rakyat sadar bahwa sumbernya dari oleh dan untuk rakyat. Keberhasilan keuasan negara merupakan partisipasi aktif rakyat oleh rakyat. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari kita Erma Nursimasi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrasi dalam sistem NKRI. Sistem demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia tercantum dalam dasar negara Pancasila. Sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Juga UUD 1945, yakni kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nirem Budarjo menyatakan bahwa dipandang dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia, 4 masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu masa pertama Republik Indonesia 1945 sampai 1959, pada masa Revolusi Kemerdekaan 1945 sampai 1949. Masa kedua Republik Indonesia 1959 sampai 1965. Masa ketiga Republik Indonesia 1965 sampai 1998. Masa keempat Republik Indonesia 1998 sekarang. Masa pertama Republik Indonesia 1945 sampai 1959 yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peran parlemen dan partai-partai, dan karena itu dinamakan demokrasi parlementer. Pada masa Revolusi Kemerdekaan 1945 sampai 1949, implementasi demokrasi baru terbatas pada interaksi politik di parlemen dan fungsi sebagai produk evaluasi kemerdekaan. Elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisinya yang tidak memungkinkan. Pada masa itu, pemerintahan masih disibukkan untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja didemokrasikan. Masa kedua Republik Indonesia 1959 sampai 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak aspek penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan yang menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. Masa kedua Republik Indonesia 1959 sampai 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak aspek penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. Masa kedua Republik Indonesia 1959 sampai 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak aspek penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. Dan selanjutnya akan dibacakan Saudara Rahmatillah. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Irma. Prospek demokrasi di Indonesia. Prospek demokrasi mencermati prospek demokrasi sering menimbulkan beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimanakah prospek demokrasi di dunia ini? Kedua, apakah rezim negara yang baru merdeka akan semakin demokratis? Dua, pertanyaan tersebut mempunyai relevansi intelektual dan kebijakan jauh ke belakang.
terutama untuk tahun 1980-an selama tahun 1950-an dan awal 1960-an, para ilmuwan seperti Huntington dan lainnya yang membahas masalah ini pada umumnya optimis bahwa dekolonisasi dan pembangunan ekonomi akan melipat gandakan rezim demokrasi, dengan alasan bahwa sejarah yang akan datang dihadapkan pada kemungkinan-kemungkinan ini. Selain itu, orang akan pesimis terhadap alasan-alasan menyangkut retaknya sistem demokrasi tersebut. Dan awal tahun 1980-an, prospek demokrasi tampaknya semakin cerah kembali. Dan para ahli ilmu sosial memberikan tanggapan serupa, walaupun mereka tetap mengedepankan pemikiran kritis. Kajian seperti ini penting mengingat sekurang-kurang terhadap beberapa alasan, yaitu pertama, masa depan demokrasi erat kaitannya dengan masa depan kebebasan di dunia. Demokrasi dapat dan telah menyalahgunakan hak-hak kebebasan individu dan kekuasaan totalitarisme bagi warga negaranya. Kebebasan dalam arti tertentu adalah suatu sifat yang unik dari demokrasi. Oleh karena itu, bila seseorang menginginkan kebebasan sebagai nilai sosial yang tertinggi, maka ia juga pasti menginginkan demokrasi. Kedua, bagi Amerika khususnya, masa depan demokrasi di mana-mana adalah hal penting, mengingat demokrasi adalah bukan hanya alat untuk pencapaian tujuan bagi Amerika Serikat saja, tetapi juga bagi negara manapun. Integrasi nasional. Menurut Kamus Besar Bangsa Indonesia, KBBI, integrasi memiliki arti pembaruan sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan arti dari kata nasional berarti bangsa. Jadi integrasi nasional adalah proses persatuan wilayah yang di dalamnya terdapat sebuah perbedaan. Jika dilihat dalam makna politis, integrasi nasional adalah sebuah penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam kesatuan wilayah nasional yang akan membentuk sebuah identitas nasional. Secara antropologi, integrasi nasional adalah sebuah proses penyesuaian dengan unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga akan mencapai suatu keselarasan fungsi yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Baik, selanjutnya penyampaian materi akan disampaikan oleh Saudari Novia Ramadhani. Integrasi nasional merupakan konsep penting yang perlu dipahami setiap warga negara. Poin-poin yang dipelajari dalam integrasi nasional antara lain faktor pembentuk dan penghambatnya. Integrasi nasional secara vertikal mencakup bagaimana persatuan rakyat dengan pemerintahan yang hubungannya terintegral secara vertikal. Konsep ini juga mencakup bagaimana menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konsep integrasi nasional secara horizontal mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajemukannya cukup tinggi. Bagaimana membangun identitas kebangsaan yang sama meski masyarakat memiliki jati diri golongan, agama, etnis, dan lain-lain yang berbeda. Syarat-syarat integrasi nasional. Yang pertama, anggota masyarakat merasa kalau mereka bisa dan berhasil mengisi kebutuhan masing-masing orang. 2. Terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. 3. Norma-norma dan nilai-nilai sosial itu dijadikan aturan pasti dalam melakukan integrasi sosial. Persatuan Indonesia. Mewujudkan Persatuan Indonesia merupakan sila ketiga dalam Pancasila. Sesuai sila tersebut, bangsa Indonesia adalah bangsa multikultural yang terdapat banyak kebudayaan, suku, dan ras. Semua perbedaan itu membuat Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri. Masyarakat menyadari
dan berkeyakinan bahwa persatuan Indonesia bernapaskan semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang senasib dan sepenanggungan dalam bingkai NKRI. Persatuan Indonesia adalah sikap kebangsaan yang saling menghormati keberagaman masyarakat dan bangsa Indonesia, terlihat di dalam aspek kehidupan. Selanjutnya, pengamalan sila ketiga di kehidupan sehari-hari, sebagaimana bunyinya sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, merupakan landasan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sila ketiga memuat 7 butir pengamalan antara lain sebagai berikut. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Baik, selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan membuka sesi kesimpulan. Setelah menyusun makalah ini, perkembangan demokrasi di Indonesia dimulai dari demokrasi perwakilan, representatif demokrasi. Pada masa revolusi 1945-1950, setelah itu demokrasi liberal pada masa Orde Lama 1950 sampai 1959. Kemudian beralih ke demokrasi terpimpin yang juga pada masa Orde Lama. Prospek demokrasi tampaknya semakin cerah kembali, dan pada ahli ilmu sosial memberikan tanggapan serupa, walaupun mereka tetap mengedepankan pemikirannya kritis. Kajian seperti ini penting mengingat sekurang-kurang terdapat beberapa alasan. Kemudian, integrasi nasional merupakan konsep penting yang perlu dipahami setiap warga negara. Poin-poin yang dipelajari dalam integrasi nasional antara lain syarat, faktor, pembentukan, dan penghambatan. Next. Baiklah, saya akan